Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum wa ala ba'd. Qala ta'ala wa ashhadu bihi wa yasrihi wa qaddamu bi lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif hadha kitab وهكذا أحوال الصالحين والعاشقين والطالبين وفي زهر الرياض. Dan di dalam kitab Az-Zahrul Riyad, anna Musa alaihi salam kana lahu sadiqun. Anna Musa alaihi salam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam kana lahu sadiqun, dia punya teman, yakni subihi, yang mendekatinya, teman yang mendekatlah, yang ngomong kepadanya. Faqala lahu dzata yaumin, lalu dia berkata kepada Nabi Musa suatu hari, ya Musa, wahai Nabi Musa, ud'ullaha, mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah, an yu'arrifani iyyahu, agar aku dapat mengenalnya, haqqa ma'rifati, dengan pengetahuan yang sebenarnya. Pada Musa alaihi salam, lalu berdoa dan meminta Nabi Musa alaihi salam, fastujiba lahu, lalu dikabulkan. Falahiqa sahibahu bil jibali ma'al wuhush. Falahiqa, lalu dia berjumpa sahibahu, temannya tadi, sadiqnya tadi, bil jibal, ada di gunung-gunung, ma'al wuhush, bersama dengan apa? Binatang-binatang buas. Wa faqadahu Musa, dan Nabi Musa faqadahu, kehilangan dia. Faqala, lalu Nabi Musa bilang, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhi wa mu'nisi faqadtuhu, saudaraku dan teman dekatku, faqadtuhu, saya telah kehilangannya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ya Musa, wahai Nabi Musa, man arafani haqqa ma'rifati, ya orang yang mengenalku dengan sebenarnya, la yashabu makhluqan abada, tidak akan berteman ya dengan makhluk abadan, selamanya. Ya. Nah, jadi ini hampir mirip dengan cerita yang kemarin Nabi Isa. Ya. Sekarang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ada temennya, teman dekatnya, soulmate-nya, bilang, Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah agar saya mendapat ya ma'rifah, yang haqqa ma'rifah, pengetahuan yang sebenarnya. Kemarin sudah dibahas tentang pengetahuan itu, ada yang ya, ada yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu nanti perspektif yang beda-beda gitu. Tapi paling tidak ingin menjelaskan bahwa ada pengetahuan itu sampai kepada titik pengetahuan saja. Orang belum ke Mekah tapi udah ada pengetahuannya tentang Mekah. Ada orang yang sudah ilmu yakin, artinya ainul yakin. Ainul yakin itu maksudnya dia dengan mata kepalanya sudah lihat. Ya. Oh, Mekah itu kayak begitu, oh Ka'bah itu kayak begitu. Belum sampai. Hah? Udah sampai belum? Udah sampai itu, ainul yakin.
ya. Nah nanti yang ketiga hakul yakin itu ya, itu betul-betul paham, betul-betul sadar bahwa itu memang dibangun dari sekian generasi dan seterusnya, itu sampai dengan saat ini bukan bangunan baru dan bangunan lama, dibuat dari mana dan seterusnya. Jadi tahapannya itu ada tahapan pengetahuan, ya. Ada sampai kepada pengetahuan saja. Lalu yang kedua melihat dengan mata kepalanya. Yang ketiga sadar betul bahwa paham, ya. Jadi udah melihat, udah tahu, plus gitu, ya, tahu sejarahnya, kadarnya, tahu persis. Ya. Nah itu hakul yakin. Nah maka ketika ini dikaitkan dengan Allah, ya, maka hakul ma'rifah, ya, pengetahuan Allah yang sebenarnya itu ternyata akan memberikan pengaruh kepada seseorang untuk tidak apa? Tidak la yashabu makhluqan abada. Ya. Udah enggak mau bergaul dengan makhluk Allah yang lain. Jadi kalau orang sudah asik, ya, dengan pekerjaan dia, maka sudah otomatis nggak bisa dengan yang lain. Ya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, maka nggak akan ada orang lain yang masuk itu menyibukkan kita, nggak bisa. Maka nanti ada istilah di kalangan kaum sufi itu al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk nggak boleh disibukkan. Maka nanti ibaratnya orang itu nggak bisa menghadap dalam satu waktu kepada dua arah, nggak bisa. Jadi nggak bisa ada orang maksiat terus sekaligus dia ibadah, nggak bisa. Orang kalau ibadah pasti tidak maksiat. Orang lagi maksiat pasti nggak ibadah. Itu begitu. Karena nggak bisa orang menghadap ke depan sekaligus menghadap ke belakang, nggak bisa. Makanya al-masyghulu la yushghal. Orang yang sibuk nggak bisa disibukkan, nggak bisa. Maka ketika dia sudah sibuk dengan Allah, pengenalan terhadap Allah ini memang betul-betul sudah pengenalan yang hak, yang sebenarnya, maka udah yang lain enggak. Ya. Makanya nanti akhirnya kalau orang yang sudah begini, ya udah nggak bisa lagi diajak, udah nggak bisa lagi ngajar, kita ngambil pelajaran dari yang nggak bisa. Ya asik dengan sibukannya sendiri. Ya. Itu nanti yang mungkin ada orang-orang sufi mengkategorikan ini bilang wali majzub. Ya, Wali majnun. majzub bukan majnun, ya. Kalau majnun gila. Nah, itu ini majzub. Ya. Mirip-mirip dikit Nah, itu makanya. Ya memang nanti dalam pelaksanaannya seolah-olah untuk kita diri atau air mata kita seperti orang gila. Ya. Jadi di pandangan kita dia kayak, karena dia udah nggak memperhatikan semua yang terkait dengan dia hanya fokus kepada Allah saja. Nah itulah yang akhirnya kita nggak boleh sembarang melihat orang, ya. bisa disebut wali nggak itu? Bukan bisa disebut emang wali. Bisa disebut emang wali. Gitu. Jadi orang yang seperti itu ya wali, cuma masalahnya kita tahu tidak dia wali kan gitu. Makanya akhirnya ada ungkapan la ya'riful wali illa wali. Kita nggak bisa ngomong itu wali kalau kita bukan wali. Berarti kita ngomong dia wali karena kita wali. Paham nggak? Intinya yang pertama kita nggak tahu dia wali atau bukan. Kenapa? Karena kita bukan wali. Dan yang kedua, kalau yang begitu tipikalnya, maka kita nggak bisa belajar dari dia. Hanya akhirnya sikap kita harus husnuzon saja. Seperti itu wali. Kita nggak bisa belajar dari wali ini nih. Ya, bukan bisa belajar dari dia. Gitu. Apa? Ya, Jenun. tapi kita nggak merendahkan, nggak melecehkan dia, nggak boleh. Jangan-jangan betul-betul wali atau bahkan ini karena ilmu mengeneralisir kepada semua. Jangankan wali, kepada binatang aja kita nggak boleh sembarang.
Gitu. Apalagi sama Kita dia. harus menjaga akhlak, gitu. Dia mau dapat Apalagi anak ke semua. wali. Nah itu maksudnya. Jadi kita ke orang tuh hati-hati terus, jadi sama orang menghormati terus, menghargai terus. Karena ya kemarin kita sudah sampaikan itu, ya harga satu makhluk itu adalah sama dengan Allah, nah, harga penciptanya. Apalagi wali. Maka penghargaan dan penghormatan kita ya semua sama. Nah, tapi adapun tadi kita mau belajar atau tidak dari dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah alamnya sudah berbeda. Gitu. Ya. Makanya nanti wali-wali yang seperti itu tuh nggak bisa dijadikan sebagai mursyid, nggak bisa dijadikan sebagai orang yang mengarahkan, nggak bisa. Kalau wali 9, wali Songo kan mengajarkan juga. Kalau wali songo kan nggak begitu tipikalnya, nggak maneh gitu kan begitu kan. Iya, dia mengajarin. Lah dia mah ngajarin bener kan, sholat 5 waktu. Ah, ini namanya kamil, sempurna. Terus dan cara hidupnya juga bagus. Nah iya, Tapi kita tahu dia wali, betul wali juga. ya karena ada yang ngomong bahwa dia wali, gitu. Allah alam nanti walinya kan gini. Bahasa Jawa itu sebetulnya apa betul yang dimaksud dengan wali yang dimaksud wali itu? Ataukah yang dimaksud wali itu awalnya adalah penasehat kerajaan? Nah, di sini wali marzuki. Nah itu kan Wali juga. dia wali. Gitu. Nasehatnya dia tuh. Ini walinya Bapak Janis kan? Gitu. Ya, walinya. Wali murid banyak wali. Nah iya artinya Allah alam bisawab. Kita nggak bisa menjustifikasi Seperti wali. ini Pak Ustadz, sebagian orang ada yang mewalikan Gus Dur gitu kan. Ya Allah alam. Ya, orang bilang Gus Dur wali, Allah alam. Kita nggak bisa bilang bukan wali. Kenapa kita bilang bukan wali? Karena saya bukan wali juga nggak bisa bilang itu. Dan kita juga nggak bilang dia wali. Kenapa? Karena kita bukan wali. Kalau ada orang yang bilang, mudah-mudahan itu benar. Orang baik aja kita bilang. Nah, iya kan gitu. Ya nggak ada masalah. Apa masalahnya? Gitu. Toh dia pun nggak ada lembaga sertifikasinya. Nggak ada lembaga yang ya kita sekarang begini aja pada dasarnya ketika kita mau belajar kepada siapapun yang terpenting adalah patokannya adalah syariat. Udah begitu aja. Tapi nggak ada lembaganya. Nah iya, gitu. Jadi kalau itu masih jalan kepada syariat kita ikut. Tapi kalau sudah keluar dari syariat, oh selesai kalau di sini. Mau dibilang wali, mau dibilang apa, kalau sudah keluar dari syariat, udah berhenti, keluar buru-buru. Udah begitu aja. Nggak bisa ikutin kita. Maka itu dibilang nakis. Artinya nakis kurang, artinya dia sudah terlampau larut di dalam cintanya kepada Allah sehingga melupakan kita. Nggak bisa ngajar. Dan kita pun sama, nggak bisa ngambil pelajaran dari dia, nggak bisa. Gitu. Jadi bagian diajar-ajarin dia ya, kalau diajarin ya kita hanya sekedar pas beneran kita ditunjuk dipegang sama dia, ya aja kayak orang biasa aja begitu. Kita nggak bisa belajar dari dia. Kita ajak ngobrol kemana-mana ntar ngomongnya nggak nyambung, nggak bisa. Dia pikir aja ke sana aja cintanya kan. Hah? Kita cinta aja ke sana aja. Iya dia cuma fokus ke Allah doang. Jadi nggak usah terlalu dibangga-banggakan itu sampai cium tangan dia. Nggak bisa. Ya kalau pencium tangan bolak-balik bukan hanya ke dia, ke siapa aja begitu. Boleh. Ya, kita mencium tangan ke dia, ke orangnya sama cium tangan dia. Gitu. Jadi artinya karena kita nggak tahu dia wali atau bukan, kan? Itu rahasia antara Allah dengan diri. Gitu. Yang tahu Kan dari kemarin ceritanya ketika seorang hamba itu ketahuan bahwa dia adalah wali, dia adalah kekasih Allah, kata dia, udahlah udah ketahuan lah, matiin aja saya ya Allah. Dan beneran langsung selesai. karena kasihnya langsung dikabul ya. Nah iya lah. Ya. Nah ini dia, jadi artinya kalau orang sudah kenal Allah dengan perkenalan yang sesungguhnya, maka dia nggak akan pernah mau berjumpa, berteman, bersama dengan selain Allah. Ya. Nah, maka ini untuk introspeksi kita, maksudnya kita kenal Allah sebenarnya atau enggak kan gitu. Sampai-sampai tidak tertarik dengan surga dan begitu. Ya? Iyalah. Apa sih
surga apa artinya? Betul lah. Surga itu kan ciptaan Allah, makhluknya. Kita mau ngapain? Nyari makhluk. Yang kita cari adalah penciptanya. Pencipta surga. Kita bilang penciptanya udah gampang udah. Lah iyalah, kalau udah kenal penciptanya mau dikasih apa kek? Yang terpenting adalah penciptanya. Makanya akhirnya nanti kita orang ahlu sunnah wal jamaah tetap mempertahankan bahwa kenikmatan yang tertinggi itu adalah kenikmatan melihat. Kenapa orang-orang sufi, kenapa orang-orang soleh itu mau masuk surga, minta surga, kenapa? Karena pengen melihat berjumpa mau. Karena di surga itu nanti akan ada tempat di mana dibuka tabir bahwa di situ mereka akan berada. Jadi bukan surganya. Paham ya? Medianya doang dulu ya. Buat melihat Allah, medianya doang. Buat masuk ke sana. Nah iya, bukan karena kepengen surganya, bukan. Nah kalau kita makan kagak, kita mau nyari enaknya baik. Ya dalam kehidupan ini semua bisa kita ambil pelajaran. Gitu. Bahwa ternyata ya selain Allah itu enggak ada. Selain Allah itu enggak ada yang kekal. Maka ketika kita bekerja, ketika kita membantu, ketika kita koordinasi itu bukan dalam rangka nggak enak sama dia, tapi nggak enaknya udah kesono aja. Patokannya kesana ya. Nah iya, patokannya kesono. Dan kesana pun nggak keluar dari jalur Rasulullah. Jadi Rasulullah itulah nanti pembuka pintu, pembuka tabir antara dia dengan Allah. Maka dia dekati Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah rahasia Allah, semua ada di sini. Kalau Rasul nggak bisa ketemu kita ya. Nggak ada Rasul nggak bisa ketemu. Password ini. Password ya. Kalau Islam jamaah kalau nggak ada imamnya nggak ketemu Nabi. Nggak ketemu Nabi. Yang tahu lah benar ini. Nah, artinya kita tanpa Rasulullah itu kita nggak bisa. Gitu. Bagaimana kita mau kenal Rasulullah? Gitu. Kalau nggak ada para ulama, kan gitu betul juga. Jadi tanpa ulama kita nggak bisa tahu Rasulullah dari mana. Tahu Rasulullah dari mana? Harus belajar dulu dari awal. Gurunya mana, kitabnya apa, silsilahnya bagaimana. Maka dalam Islam itu nggak pernah lepas dari sanad itu. Kenapa? Karena memang ternyata selalu nyambung. Gitu. Itu kan doanya Nabi Ibrahim yang apa bulan-bulan sebentar lagi Dzulhijjah itu kan, ketika Nabi Ibrahim wa idzirfa Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, gitu kan ya. Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin wal ruk'is sujud. Itu ada Ibrahim wa Ismail. Nabi Ibrahim ngedoain untuk Nabi Ismail. Kenapa? Karena itu nanti ada apa namanya? Ada sanadnya, nyambung terus. Gitu. Jadi nggak terputus begitu. Kita ini bukan agama yang saya meninggal udah nggak ada yang ngajarin, tahu-tahu ntar saya hidup lagi di masa yang akan datang, saya akan menyalurkan ilmu saya melalui generasi yang 3 generasi setelah ini, nggak bisa. Harus terus bersambung, itu yang dimaksud dengan mutawatir. Gitu. Maka Al-Quran itu oleh Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu akan dijaga terus, setiap generasi itu nggak pernah putus baca Quran ini. Nyambung terus. Setiap generasi 40 generasi lebih dari 40 malah Al-Quran itu. Maka kalau ada yang salah bacanya, salah tulisannya, nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dijaga terus. Akhirnya salah satu di antara alasan kenapa Umar bin Khattab itu mengajukan ya perang kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, ayo kita perangi orang-orang yang nggak mau nurut sama ajaran Rasulullah, seperti Musailamah al-Kadzdzab misalnya, yang buat-buat Al-Quran.
ayo perangi. Akhirnya kenapa itu diperangi? Karena itu salah satu cara lahafuzun. Jangan-jangan nanti Al-Quran itu bercampur sehingga akhirnya kita sekarang di generasi ini bingung yang mana yang Quran, yang mana yang hadis. yang mana yang ini omongan Musailamah Al-Kadzdzab itu yang mana? Diperangi. Setelah perang pun langsung ada ide tulis mushaf. Tulis kitab itu, mushaf itu yang kita baca itu yang dia. Syairnya. Gitu kan? Kata Abu Bakar, ntar dulu. Ini nggak pernah dilakukan di zaman Rasul, saya takut. Kata Umar, ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu diantaranya ini. Selain tetap setiap generasi pasti ada yang hafal Quran, nggak mungkin. Pasti ada generasi-generasi. Dan itu bukan satu orang. Karena dijamin ya. Gitu. Kayak yang kasat mata kita dengarnya ada hidayat aja gitu. Nah itu salah satu. Itu kan taruhlah itu generasi kita saat ini. Gitu. Itu salah satunya. Belum lagi yang di pondok-pondok Jawa, pondok-pondok mana itu yang hafal-hafal Al-Quran. Yang kita nggak tahu ada yang Ada. bocah 9 tahun itu hafal. Nah iya itu. Buta. Ya. Nah, jadi itu tetap dijaga. Betapa ya tadi silsilah sana itu nyambung. Aduh, sampai kepada Rasulullah. Maka kita kenal Allah itu pasti harus melalui Rasulullah. Tanpa Rasulullah, maka kita kenal Rasul itu langsung otomatis kenal Allah, nggak mungkin. Karena Rasulullah itu sudah tabligh, ya. Apalagi Al-Qur'an, apalagi Siddiq, apalagi amanah. Itu nggak mungkin juga. Karena kita sama Rasul itu langsung diajak sama Rasul, ayo ke Allah. Nggak ada wama yantiqu 'anil hawa, nggak ada hawa nafsunya kan. Rasul itu betul-betul tunduk hawa nafsunya ke Allah. Udah. Jadi kalau ada orang langsung diajak, ayo kenalan sama Allah langsung. Apakah kembali ke kisah ini bahwa ketika orang sudah kenal Allah, nggak mungkin dia berpaling dari itu. Ya, nah, sebagai ini introspeksi diri, sebagai koreksi diri ke kita semua, ya, muhasabah, ya, sebagai evaluasi kita, seberapa jauh kita kenal ke Allah, berapa jauh kita berpaling dari Allah. Ya, sebagai koreksi aja, introspeksi diri. Hanya masing-masing dah ke dalam. Nah iyalah, introspeksi diri. Kita kan nggak bisa menjustifikasi orang, jangan nggak boleh. Kita nggak tahu. Kita bisa tahu dalamnya lautan, tapi dalamnya hati orang. Itu urusan dia dengan Tuhan. Hanya Allah yang tahu. Betapa dalamnya hati seseorang itu nggak bisa kita telusuri. Kita nggak bisa menerka-nerka. Itu bagaimana? Kita nggak tahu. Yang kita tahu lahirnya, yang kita tahu zahirnya, batinnya. Kelihatan dengan mata aja. Ya, oke. Nah ini artinya kalau kita sudah kenal Allah, maka kita nggak akan berpaling dari Allah. Apapun yang kita lakukan, maksudnya bukan kita harus gila kayak dia, ya. Bukan kita akhirnya ninggalin istri kita, bukan akhirnya kita ninggalin anak-anak kita, bukan. Tapi bagaimana agar kita membersamai semua yang kita lakukan itu karena Allah. Punya istri, punya anak, bergaul dengan tetangga, bekerja, mencari nafkah. Itu tujuannya apa? Nah, ini semua ladang untuk ketemu. Nah itu. Hal ya. Dikit lagi terakhirnya. Wajah fil akhbar, datang di dalam hadis, dalam berita-berita maksudnya. Ini bukan akhbar hadis ya. Jadi hadis pun ya Allah alam, karena memang hampir rata-rata cerita tentang nabi-nabi terdahulu itu oleh para musannif, para pengarang itu diambil dari rata-rata diambil dari Israiliyat, kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang-orang Bani Israel
Yahudi Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam. Itu namanya Israiliyah. Ya. Oke, maka dibilang akhbar. Gitu. Ya. Anna Yahya wa Isa alaihi wasallam, bahwa Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wasallam kana yamshiyani fi suq. Keduanya berjalan di pasar. Fasadamat huma imra'atun. Ya. Lalu ya keduanya ditabrak oleh perempuan. Batal. Ya. Faqala Yahya, Nabi Yahya berkata, wallahi ma sya'urtu bidzalik. Apa katanya? Demi Allah, saya tidak merasakan hal itu. Ya, Nggak nyetrum. tabrak, kata Nabi Yahya, enggak merasa. Jadi seolah-olah Nabi Yahya lagi khusyuk, enggak ngerti itu apa gitu. Enggak tahu. Faqala Isa, sedangkan Nabi Isa berkata, subhanallah. Ya, maha suci Allah. Badanuka ma'i wa qalbuka aina. Ya, kata Nabi Isa, badanmu bersamaku tapi hati kamu di mana? Qala, lalu Nabi Yahya bilang, ya ibnu Khala, wahai anak paman, artinya apa? Bibi, anak bibi. Lau itma'anna qalbi ila ghairi rabbi, seandainya hatiku ini tenang kepada selain Tuhanku torfata ainin, satu detik saja, la dhanantu anni, bahwa saya sudah mengira ma'araftullah, saya enggak kenal Allah. Detik doang. Sedetik ya. Ya, paham. Jadi ini kata Nabi Isa, lah orang segitu gede kan agak kerasa badannya sama kita, apa hatinya kemana? Ya, kata Nabi Yahya, ya, hatiku ini kalau satu detik aja nggak ingat Allah, maka saya akan mengira bahwa saya nggak kenal, sehingga akhirnya fokus ke Allah. Wa yuqalu, dan dikatakan sidqul ma'rifah, pengetahuan yang sebenar itu adalah an yutalliqad dunya wal 'uqba wa yatajarradu lil maula. Ya. Oh, pengetahuan yang sebenarnya an yutalliqad dunya, mentalak dunia. Apa mentalak itu? Menceraikan. Ya. Menceraikan dunia, ya. Dan ya wa yatajarradu lil maula, dan hanya mengkhususkan Allah saja. Ya. Udah nggak ada. Yang ada hanya Allah aja. Dunia dicerai sama dia. Udah cerai kita sampai di sini. Udah sama cinta sama perempuan beda. Hah? Perempuan nggak boleh dikasihin, Pak. Mau perempuan dikasih. Iya, kalau udah demen harus dikasihin, Pak. Lah iyalah, kalau udah demen sama perempuan kan apa yang diminta kan dikasih semua kan. Mau udah naik habisin. Itu mau apa naik ini, mau ini nggak minta kita dikasih. Tawarinnya. Ya. Nah, iyalah. apa gitu. Apa? Wa an yuskira min syarabil mahabbah. Ya. Dan dia akan apa? Sakar, kan? Mabuk. Ya, dia akan mabuk. Cinta. Ya. Mabuk dari minuman cinta. Ya. Artinya dia selalu mengingat Tuhan, yaitu yang maksud dengan sidqul ma'rifah. Jadi sidqul ma'rifah itu definisinya yang pertama adalah melepas dunia, ya, hanya fokus ke Allah. Yang kedua, dia akan apa? Mabuk cinta, hanya Allah. Yang lain ya, nggak pengen yang lain. Nggak pengen yang lain, kan? Lihat mobil bagus ya. Mau apa bagus kayak enggak udah. Cewek mau Fortuner ya. Pilih. Iya, dua-duanya. Fala yashu illa 'inda ru'yah. Dia tidak teriak, ya, dia tidak bangun, dia nggak sadar kecuali dia melihat. Jadi yang dilihat Allah aja udah. Kalau nggak ada Allah udah fokus aja. Ya ini cerita tadi Nabi Yahya. Mau ada apa kek? Ente kemana sih? Lah di sini ada. Gitu.
Terus hati ente kemana? Hati saya hanya dengan Allah saja. Kok begitu? Kita sampai nggak gitu? Jauh Ya, Kita lagi sholat aja melayang. ya artinya kita sampai Pak. Artinya pikiran ini, pengetahuan ini sampai ke otak kita bahwa begitu yang sebenarnya. Tahu sebenarnya kita tahu. Adapun dalam pelaksanaannya kita melakukan atau tidak, nah ini tergantung kepada kita sekarang. Apakah kita mau atau tidak? Gitu. Bukankah itu hidayah juga kan? Ya artinya tetap saja di satu sisi itu hidayah dari Allah, tapi di sisi lain ada upaya dari diri kita. Tetap semuanya mah Allah ujungnya. Cuma dalam pelaksanaannya seolah-olah ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan. Ada usaha yang harus kita kerjakan. Ya, itu perlu jalan. Jangan dikira ketika Allah bilang rezeki sudah diatur oleh Allah, nggak ada rezeki yang nggak diatur kan? Bukan berarti akhirnya terus diem aja jadi pegang baik. Pasti bergerak, nggak mungkin enggak. Ada yang nganterin rantang. Lah iya, ada yang nganterin rantang dia pasti bangun juga. Ada yang bergerak dia pasti bergerak. Atau buka pintu, kenapa ada yang nganterin rantang? Katanya diem baik tadi, atau bergerak. Artinya tetap semua Masak gitu. ya, Jadi, makan. Ya kita rezekinya kan makan kudu nyuap. Tangan kagak nyuap paling nggak ada yang nyuapin. Nah kalaupun nggak nyuapin ini infus. Tapi kan kalau tumbuhnya cinta nih dari sini ya, nggak bisa begitu kita cinta. Lah iya. Cinta sama binatang, cinta sama Cinta itu dari sini, gitu ya. Dan itu datang dari sana. Oke, dan nanti akan dibuktikan melalui perilaku kita. Orang kalau sudah cinta banget, hatinya sudah penuh dengan cinta, nggak bisa dia buktikan, nggak bisa dia nggak perlihatkan cintanya, itu nggak bisa. Ya, jadi apa yang ada dalam hatinya pasti terungkap, itu nggak mungkin nggak pasti. bahasanya. Makanya beda. hati-hati, kita buang semua kotoran yang ada dalam diri kita di kebun binatang, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena ketika itu terucap dari mulut kita, berarti itu ada di dalam Aslinya keluar. Nah iya lah. Karena tadi dia sudah terpendam itu nggak bisa dia ditahan-tahan itu. Pasti ngucap juga tuh kebun binatang. Bro, kenapa? Karena di dalamnya ada kebun binatang. Sholat dan Gitu. Kalau kebun binatang nggak ada di dalam, maka nggak akan keluar itu kebun binatang. Prasangka buruk ke orang itu nggak akan ada. Kenapa? Karena dalamnya nggak ada. Kalau melihat orang selalu berprasangka buruk, wah dia memang mau gua itu, memang dia mah. Gitu. Musuhin gua baik, gua apa yang gua lakuin dia salah baik di mata dia mah. Berarti emang ininya ada yang salah. enggak ada resepnya sama gua. Nah, tapi kalau ininya nggak masalah, ini kan selalu husnuzon sama Allah, selalu berbaik sangka ke Allah, selalu zikir ke Allah. Boro-boro mikirin orang, mikirin dia dengan Allah, kayak urusannya banyak. Dia akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah. Dia selalu berpikir apa yang dia kerjakan ini, ya Allah bagaimana pendapat? Menurut Allah benar enggak? Boro-boro mikirin orang, urusan dia kayak banyak. Kita petunjuk lah. Nah iyalah. Nah kita kan kayak kita kerja setiap hari ke sono kemari ngurusin keluarga kita, misalnya boro-boro ngeliat orang ngurusin keluarga kayak belum rapi-rapi. Itu Pak, Pak. Nah itu maksudnya. Ya. Terakhir fahuwa ala nurin min rabbi. Orang yang begini yang hanya dengan Allah, maka dia berada dalam cahaya Allah. Nah itu tadi yang kita selalu bilang, hati itu laksana cermin. Ketika Allah bersinar, maka hati itu akan berada di bawah sinarnya Allah. Tapi kalau cermin kita kotor, nah boro-boro cahaya itu mah makin deket banget, kagak bisa mah. Muka kita nggak bisa melihat. Kalau muka kita nggak bisa melihat. Ustaz, Ya, untuk mencapai mahabbah tadi atau makrifat kepada Allah, kan sebetulnya cerita-ceritanya model Rabi'ul Adawiyah juga pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian kira-kira gitu metode apa gitu, atau cara apa yang bisa kita tempuh sehingga kita juga bisa makrifat atau mahabbah kepada Allah. yaitu salah satunya diantaranya sekarang ini di zaman dari sejak zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, Syekh Abdul Qadir Jilani itu sudah mulai bikin madrasah misalnya dengan istilah dalam tasawuf itu thariqah istilah.
Mereka punya cara-cara masing-masing. Dikit. Silakan nanti mau caranya apa itu. Akhirnya nanti ada, kalau kita udah cerita itu, nanti caranya itu pasti tergantung kepada siapa yang ngajarnya. Setiap orang punya cara masing-masing, metodenya sendiri. Tapi pada dasarnya metode itu hanya sifat teknis. Dan setiap orang pasti punya caranya dan itu berbeda ya setiap keadaan dan tergantung kepada gurunya masing-masing. Cuma ada ajaran secara umum yang hampir semua sama menggunakan itu. Dikit. Apa itu zikir? Selawat. Zikir itu mutlak dilakukan oleh para sufi. Mutlak dilakukan oleh semua kita. Terus latihan terus sama. Itu. Jadi latihan terus. Maka akhirnya nanti ada istilah zikir am, zikir yang umum. Apa zikir umum itu isinya? Zikir umum itu isinya istighfar, sholawat, sama tahlil la ilaha illallah. Udah 3. Subuh 100, 100, 100. Asar 100, 100, 100. Itu metode. Adapun dalam pelaksanaannya dia selalu zikir, dia selalu sholawat, itu hebat. Jadi ketika orang udah kesulitan kesana kemari, sholawat aja setiap hari, ya itu nanti akan mengajarkan dia, menuntun dia untuk bukan hanya ketemu Rasul, tapi akan dituntun oleh Rasul. Dia ketemu si An, dia belajar sama si An, ntar ketemu sama Rasul. Ya, jadi ada ulama yang bilang seperti Syekh Ali Jum'ah, ketika sekarang orang sudah bingung mau ikut torikot mana, udah sholawatan aja. Ketika kita sholawatan nanti akan dituntun itu, akan ketemu dengan siapa dan akan menuju kemana. Gitu. Udah pasrahkan aja. Kan sekarang ada yang mikir baca itu, tapi pinginnya lain. Nah itu makanya tadi dibilang kita harus meluruskan niat kita. Guru yang baik adalah guru yang mengenalkan kepada penciptanya, bukan mengenalkan kepada selain Allah. Maka ketika orang belajar ke seorang guru, dia ngajarin kemana nih? Sebawanya kemana? Ada moto yang ilahi anta maksudi, barangkali itu ya ini. Ya itu. Ilahi anta maksudi. Ya itu makanya saya bilang itu torikot, itu cara, ya. Jadi cara jalan, atau kita bilang madrasah, kita bilang sekolah, itu orang punya cara masing-masing. Itu zikir yang harus dibaca, misalnya ilahi ya anta maksudi waridhoka matlubi, gitu kan. Panjang doanya itu kan, ya setiap orang punya cara masing-masing. Ada yang hanya dengan Allah gitu. Itu cara itu. Tujuannya sama. Tujuannya tetap ke Allah. Karena setiap orang punya cara masing-masing. Ada latifah, nanti bikin lain itu ditarik dari pusat, nanti ke titik yang mana, ada 7. Itu udah. Kalau zikir begitu dibenarkan berasa? Ya benar-benar saja. Karena dia tadi saya bilang ini cara. Ya. Jadi cara, setiap orang punya cara masing-masing. Zikir juga punya tujuan ya. Ya tujuannya Allah aja, nggak ada lain-lain. Ada yang tujuannya ini biar berhasil nih zikir. Orang itu itu mah orang itu. Biar cair. Ya. Ada kan namanya. Ya, itu salah tujuan. Tanya sama kiainya, udah katanya zikirin aja. Biar cair. Ya belum sadar, belum paham. Tujuannya duit. Ya. Allah alam bisa yang jelas. Ya memang ada Rasulullah ngajarin, kata Rasul pengen rezekinya gampang baca surat Waqiah. Waqiah itu adalah dinar misalnya gitu. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Kecil banget ya. Ini hanya motivasi aja. Ya, kecil banget permintaannya ya. Ini hanya motivasi. Jadi bukan itu tujuan akhirnya. Tetap tujuannya adalah kenapa? Karena kalau kita tahu sudah tujuan yang terbesar, maka tujuan yang kecil akan ikut. Gitu. Kalau kita pegang yang punya, maka apa yang dimilikinya pasti akan dikasih, kan gitu. Ya. Yamen itu mah ya. Jadi itu sekali lagi adalah madrasah, itu adalah thariqah. Setiap thariqah beda-beda. Nanti ada thariqah model masyrik, ada thariqah model maghrib. Gitu. Setiap imamnya juga punya metode masing-masing. Nanti zikir itu ada dibaca setelah ada aurat am, ada aurat apa lagi, ada aurat khas, dan seterusnya. Gitu. Seperti
seperti Imam Syekhul Akbar Ibnu Arabi itu kalau zikir la ilaha illallah duduknya kayak tasyahud awal, duduknya kudu kayak gitu. Kenapa? Karena nanti itu akan narik dari pusat perut, tarik ke atas, lalu nanti disebar ke seluruh dada. Itu kan metode aja gitu. Ya, nanti yang zikir Allah itu bagaimana lafaz Allah itu sampai ke otaknya, di otaknya kosongkan pikiran, jangan ada pikiran selain kata Allah. Maka untuk membayangkan yang termudah adalah kata-kata atau tulisan Allah itu masing-masing orang punya cara masing-masing, dan itu tidak. Kalau misalnya dari mulut doang nggak apa-apa, Pak, dari mulut doang ya Allah. Iya, nggak ada masalah. Ditahap ya. Yang jadi masalah adalah kita menyalahkan orang. Kenapa? Karena orang punya metode atau cara sendiri-sendiri. Kayak gitu, jalan kan modelnya masing-masing modelnya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Sekarang ada nggak itu bertentangan dengan syariat? Orang tadi zikir dengan dia la ilaha illallah, itu latifah 7-nya sampai ke atas itu, naik ke atas itu. Jadi ada seolah-olah ditarik ke sini, tarik lagi kemari, karena ada 7 latifah katanya. Karena ketika kita zikir biar semua latifah itu terisi dengan lafaz tahlil. Jadi kita daripada mikirin yang lain kan apa begitu kan, daripada kita ngelamun, maka kita fokus aja ada latifah 7 misalnya begitu. Daripada kita ngelamun dan ini mungkin terlalu ribet, harus tarik ke sini sampai 7. Kita mikir Allah, buang semua yang ada dalam pikiran kita, yang ada hanya fokus ke Allah saja. Masih Pak, itu thariqah namanya. Cara Ingat semua. ya. Sholat juga gitu kan ya. Nah iya kan, masing-masing. Jadi silakan aja, kita jangan mencerca orang modelnya begini kondisi. Silakan saja. Kunci katanya ada. Ya jangan kan zikir tadi kan, kita sholat aja kan ada yang tangannya di begini, ada yang Allahu Akbar, ada yang begitu. Ini Tangannya caranya kami diangkat. untuk fokus ya Ustaz ya. Nah iyalah, silakan, tidak ada masalah. Gitu. Ya yang terpenting tadi itu, ketika melihat ini jangan menyalahkan ini. Oh itu cara dia begitu. Kaget dah. Kaget. Bagian. Usilnya itu. Sekarang usilnya itu tuh Nah itu usil tuh hati. tantangan Pak. Itu tantangan. Ada yang tantangan, mampu nggak kita bisa memahami orang itu cara dia. Kalau kita mampu memahami itu cara dia, mudah-mudahan Allah pun memudahkan cara kita. Kan seolah-olah kayak kita punya pimpinan, lalu kita laporan, itu si Anu bagaimana sih begitu? Kan seolah-olah kata pimpinan, lu rewel banget sih. Sama gua aja belum beres, urusannya jadi ngurusin orang, seolah-olah kan begitu. Itu urusan gua, sama gua rapi-rapi aja dia. Nah kan gitu. Nah, itu makanya kita berupaya tuh, jangan pusing kita share. Ayo masing-masing. Ente punya cara begitu, saya punya cara begini. Kalau saya boleh belajar dari kamu, ya mungkin bisa juga, ada masalah. Kita share. Nah itu tantangan biasanya. Ya, dan sekaligus ujian. Ya, ayo fokus dengan apa yang kita yakini, apa yang kita bisa. Gitu. Jadi jangan mikirin ya yang lain. Oke? Ya, jadi sekali lagi terakhir penutup bab ini ya adalah tentang apa ini? Taatillah wa mahabbati rasulih itu, ya bahwa cinta Allah dan cinta Rasulullah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ngaku cinta Allah, kudu cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sudah pasti cinta kepada Allah. Ya, ini satu kesatuan. Ya, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.